Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, kita mungkin merasa dunia ini panjang. Ada yang sudah bosan hidup kadang. Ada yang sampai bunuh diri, mungkin pengen cepat menghabisi masalah sebenarnya. Padahal masalah datang lebih berat setelah kematian. Jadi jangan menganggap dunia ini panjang. Dunia ini sangat singkat dan surga itu sangat dekat. Demikian juga neraka. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wa kadalikan nar. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Ya. Demikian juga neraka. Bayangkan, tali sendal itu nempel kaki kita gitu. Nempel, barang nempel kok masih dibandingkan dengan surga, kata Rasul lebih dekat daripada itu. Ini kata kiasan tentu saja ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita ketika hidup di dunia itu jangan merasa surga masih jauh, neraka masih jauh. Tidak. Anggap itu surga itu di depan mata kita, sudah dekat. Resiko setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan itu berdampak surga atau neraka, dan itu sangat dekat ya. Ambil contoh misalnya kisah Bani Israel, seorang wanita baghoya ya, wanita pelacur yang ma'ruf cerita ini. Sebagian ahli hadis mendhaifkan riwayatnya, namun sangat banyak yang meriwayatkannya ya. Intinya kalau memang sanadnya tidak sahih tapi secara makna itu adalah benar ya, bahwasanya ada seorang wanita pelacur, kemudian dia melihat anjing kehausan, kemudian memberi minum anjing tersebut. Ternyata apa? Allah mensyukuri perbuatan yang sepertinya sepele itu, dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa, masuk surga dengan sebab itu, padahal cuma memberi minum seekor anjing. Nah demikian juga Rasul mengatakan apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu yang menjadi sebab kita masuk surga. Kadang dalam benak kita kayaknya yang membuat saya masuk surga ini amal ini nih yang besar dalam benak kita itu, padahal belum tentu. Bisa jadi amal-amal yang menurut pandangan kita besar ternyata jadi kecil di sisi Allah, bahkan menjadi maksiat ya, karena mungkin tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan sunnah dan lain sebagainya, faktor-faktor yang lain. Tapi amal yang kecil sepele seperti menyingkirkan duri dari jalan, memberi minum seekor anjing kehausan, atau sekedar melepaskan kesulitan saudara kita yang sedang galau dan sebagainya, ini semuanya bisa jadi yang bisa menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita ya. Tapi amal-amal yang menurut kita besar malah menjadi sebab seorang masuk neraka. Seperti misalnya seorang wanita yang memenjara kucing ya, cuma memenjara kucing menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Atau bahkan amal kebaikan ya, ada Nabi mengisahkan dua orang bersahabat Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Maka ahli ibadah ini setiap saat ketemu selalu memberi nasihat, kamu tuh tobat, sudah waktunya kamu itu kembali kepada Allah. Kata yang ahli maksiat, ini urusanku dengan Allah, kamu gak usah ikut campur ya. Besok lagi didatangi lagi, masih maksiat, dan jawabannya pun masih sama. Sampai 3 kali seperti itu, sampai akhirnya ahli ibadah ini merasa kesal ya, marah dia ya. Tapi sayang, ucapannya kelewatan. Dia mengatakan, demi Allah, Allah gak bakal mengampuni orang seperti kamu. Nah ini ujub ya, terlalu bangga dengan amalnya. Dia kira kalau ahli ibadah itu masuk surga, kalau yang ahli maksiat ini masuk neraka, padahal belum tentu. Ternyata apa kata Rasul? Justru dengan sebab ucapan itu Allah ampuni orang yang ahli maksiat, dan Allah masukkan orang yang bersumpah atas nama Allah, mendahului Allah ke dalam mendahului Allah, ucapannya itu dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati, waspada ya. Sedikit terucap dari mulut kita bisa jadi itu sebab untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Maka surga itu sangat dekat, demikian juga neraka sangat dekat. Pikirkan setiap kita mau berbicara, berpikir sebelum kita berbuat, karena resikonya itu berat. Tidak hanya resiko di penjara di dunia,
tapi bisa masuk ke dalam neraka. Demikian, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bisa jadi nanti ketika sudah sakit, ketika sudah tua, baru merasakan ternyata memang kesehatan itu indah sekali.